Mari saudara kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas setiap kami. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Mungkin kami banyak sudah mengerti, kami sudah banyak paham mengenai firman-Mu, tapi kami percaya firman-Mu nggak pernah terbatas. Engkau yang terus menolong kami, membukakan kami banyak hal lebih lagi Tuhan, dan menyadarkan kami bahwa apa yang kami tahu, apa yang kami kenal selama ini hanya sedikit saja dari kebenaran firman-Mu. Dan kami rindu Tuhan, Kau banyak berbicara pagi hari ini untuk setiap kami, sehingga kami pulang dari chapel, selesai dari chapel ini Tuhan, kami diubahkan, pola pikir kami yang salah diubahkan, hati kami yang keras boleh dilembutkan, dan kami boleh semakin serupa dengan gambaran Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baik segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, para mahasiswa yang ikut chapel pagi hari ini. Ini saya kenalin diri dulu ya. Mungkin ada yang cuma pernah lihat muka tapi belum tahu namanya. Nama saya Daniel Winardi. Saya bergereja lokal di GB Regency 1, daerah Tangerang, saudara. Dan saya bekerja sebagai dosen musik di Universitas Pelita Harapan, dan juga mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Harvest di Karawaci juga, dan juga Sekolah Tinggi Teologi Battle the Way di bawah kepemimpinan Paniko Nyotor Harjo. Saudara. Dan saya juga sering perform, ya namanya juga drummer, musisi, itu juga ada perform. Nah, kalau Bapak Ibu pernah nonton Kick Handy Heroes, ya acara pemberian award kepada beberapa orang ya yang setiap tahun itu. Tahun 2016 sampai 2018 saya yang main drumnya bersama Amin Kosin Orkestra. Ya mungkin Bapak Ibu kalau nonton nggak akan lihat muka saya ya, cuman mungkin minimal punggungnya aja kelihatan. Oke, pagi hari ini saya akan sharing mengenai posisi kita di hadapan Allah dan juga dunia. Nah, sepanjang sejarah di berbagai dunia, saudara, di semua belahan dunia, kita melihat bahwa kejahatan manusia itu begitu rupa. Pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, dan sebagainya. Kita mau lihat dari negara manapun, dari Cina, Yunani, India, Jepang, kebangkitan Islam, lalu abad pertengahan, lalu abad modern, komunisme, Lenin, Stalin, dan juga Hitler, Perang Dunia Kedua, bahkan sampai hari ini COVID, dan juga banyak kejahatan manusia yang lain, gitu ya, bencana alam dan sebagainya. Mungkin manusia bertanya, kenapa bisa terjadi yang seperti ini? Gitu. Katanya Allah itu baik, tapi mengapa Tuhan mengizinkan hal yang tidak enak seperti ini? Nah, kita tahu jawabannya sebagai orang Kristen dan juga ya mungkin sebagian orang juga tahu dengan pemahaman agama mereka ya bahwa ini disebabkan oleh dosa, disebabkan oleh dosa. Nah, ada berbagai pandangan mengenai dosa, misalnya dalam agama-agama, misalnya seperti Islam, saudara. Mereka menganggap bahwa ya dosa itu karena kita tidak tunduk kepada Allah dan kita tidak mengikuti jalan yang benar, jalan yang lurus. Makanya untuk supaya kita bisa selamat, makanya kita perlu taat sama Allah dan juga kita harus taat sama Muhammad dan juga misalnya melakukan 5 rukun Islam, gitu ya, mengucapkan lima syahadat, lalu juga berbuat amal, naik haji, gitu, puasa dan sebagainya, supaya nanti kita bisa selamat lepas dari dosa dan kita menuju surga. Tapi mereka lupa, saudara, bahwa dosa itu bukan cuma soal perbuatan, bukan cuma soal perbuatan yang amoral, tapi juga dalam hati dan pikiran. Gitu. Dalam hati dan pikiran. Walaupun perbuatannya baik, tapi pikirannya salah, itu juga berdosa. Pada umumnya kalau kita tanya, bagaimana caranya selamat kepada orang Islam? Ya? Dalam teologi mereka katakan, ya caranya selamat ya nanti ditimbang perbuatan baik sama perbuatan jahat. Jadi kalau perbuatan baiknya lebih banyak, maka bisa masuk surga. Kalau perbuatan jahatnya lebih sedikit, lebih banyak, maka masuk neraka. Pada umumnya mereka kan jawab seperti itu dalam teologi mereka. Tapi kita tahu, saudara, bahwa perbuatan baik yang tidak disertai dengan motivasi atau pikirannya benar, atau kita menolong orang untuk supaya nanti dia nolong saya lagi, itu pun juga udah nggak benar. Itu juga sudah berdosa. Atau mungkin juga pandangan lain, misalnya seperti dalam Buddhisme, gitu ya. Nah, mereka mungkin mungkin akan menjawab dosa ya bukan cuma soal perbuatan deh, tapi soal hati dan juga pikiran, soal keinginan. Makanya dalam inti doktrin Buddhisme itu ada namanya Four Noble Truths. Jadi intinya adalah dunia ini tuh penuh penderitaan. Dan penderitaan karena apa? Penderitaan karena manusia itu selalu punya keinginan yang lebih, selalu punya keinginan. Makanya kita harus meditasi, kita harus lepas dari dunia ini supaya nanti kita bisa masuk nirwana, yaitu keadaan lepas dari keinginan. Tapi mereka juga lupa, saudara, bahwa
menghilangkan keinginan itu pun sebuah keinginan. Keinginan untuk tidak punya keinginan. Itu kan self destruct ya, self contradiction ya. Keinginan untuk tidak punya keinginan. Nah, Saudara, saya mau katakan bahwa doktrin Kristen yang selama ini kita pegang, Saudara, itu memandang dosa jauh lebih serius daripada agama-agama lain di dunia. Lebih kompleks, lebih komprehensif. Bukan sekedar tidak berbuat baik atau punya keinginan, bukan soal hati dan pikiran saja, tapi lebih kompleks, lebih komprehensif. Makanya kita perlu bahwa kasih Allah itu yang akan menyelamatkan kita. Nah, kita akan lihat di dalam Efesus 2 1 sampai 10. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan secara cepat ya, Saudara. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya kami dahulu semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih karunia-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, Saudara, kita akan lihat sama-sama sedikit latar belakang supaya kita bisa mungkin lebih memahami khotbah ini, Saudara. Nah, pada pasal kedua ini, surat Efesus ditujukan kepada Gentiles, Saudara. Nah, tahu dari mana? Tahu dari mana orang-orang yang non-Yahudi ya, Gentiles. Nah, tahu dari mana? Karena kalau kita melihat di pasal 2 ayat 11 sampai 22 itu Paulus sangat jelas menunjukkan kepada orang-orang yang memang non-Yahudi bahwa mereka tadinya di luar Kristus sekarang telah dipersatukan. Jadi nggak ada lagi namanya Yahudi atau non-Yahudi karena mereka sudah disatukan di dalam Kristus. Tembok pemisah itu telah dirubuhkan. Juga di pasal 2 ini merupakan sebuah narasio, Saudara. Pernyataan fakta. Ya, Peter Obrin mengatakan ini sebuah narasio mengenai kondisi jemaat. Jadi bukan pada saat itu gitu ya untuk nasihat dan sebagainya, tapi itu merupakan pernyataan fakta bahwa mereka dulu sudah hidup dalam dosa, diselamatkan untuk kekekalan dan sebagainya. Jadi mengenai kondisi tersebut, mengenai kondisi jemaat tersebut. Dan sepembacaan saya dari pasal 1 sampai 6 gitu Saudara, sulit menemukan pesan eskatologis gitu ya, kecuali nanti ayat 6 itu berbicara sedikit aja, nanti kita bahas. Paulus menekankan bagaimana kehidupan jemaat harus hidup di masa kini gitu. Jadi pesan eskatologis itu untuk nanti di sorga nanti beda dengan surat-surat yang lainnya, kita hampir tidak menemukan. Jadi Paulus itu lebih menekankan bagaimana jemaat itu harus hidup pada masa itu, pada masa mereka. Dan yang terakhir adalah kalau kita lihat dari pasal 1, pasal 2 sampai pasal 6, kita melihat bahwa konsep predestinasi ini di dalam Efesus sangat jelas. Jadi konsep predestinasi Allah. Nanti kalau kita lihat di pasal 1 ayat 5 misalnya, itu katakan bahwa kasih Allah yang telah mendahului dan menentukan kita ditetapkan sebagai orang-orang pilihan Allah. Jadi kasih Allah itu Saudara mendahului realitas kita. Makanya Allah itu sangat luar biasa karena keberadaan kita itu ditentukan oleh kasih Allah dulu. Pikiran Allah, inisiatif Allah, kasih Allah itu mendahului realita kita. Bukan sebaliknya, bukan realita kita itu mendahului atau mengubah kasih Allah kepada kita, bukan. Gitu. Ya, Saudara. Makanya Allah mengatakan kalau datang di Perjanjian Lama gitu ya, misalnya kepada orang Israel dikatakan, "Aku adalah Allah Abraham, Yakub dan Ishak dan Yakub." Kenapa katakan seperti itu, Saudara?
Ada yang mengatakan bahwa ya itu sebagai Allah itu ingin menunjukkan bahwa oh ya Israel, sebelum you ada, sebelum kalian ini ada, aku tuh telah memilih engkau gitu. Aku tuh telah memilih engkau. Jadi kasih Allah, janji Allah itu mendahului realita mereka. Dan ini pesan yang luar biasa, saudara. Dan ini pergumulan saya juga, saya sulit untuk mengerti, memahami konsep predestinasi ya. Saya dari gereja karismatik, dari GBI, cukup sulit memahami konsep predestinasi waktu itu. Bahwa Allah menetapkan kita untuk diselamatkan, untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Tapi selama saya merenung, mendengar khotbah, gitu ya, selama saya kuliah, mengikuti konsep soteriologi, kelas soteriologi, jadi saya semakin memahami bahwa memang kasih Allah itu mendahului realita kita. Nah, saudara, kita bahas di poin pertama, yaitu posisi kita, posisi manusia di luar Kristus, yaitu adalah mati dalam dosa. Nah, di Efesus 2 1 sampai 3 itu sebenarnya Paulus ingin mengatakan seperti ini. Satu poin yang penting ya, saudara, bahwa keadaan universal ini itu berlaku bagi semua orang. Gitu. Ayat 1 sampai 3 ini itu mengatakan bahwa keadaan universal ini itu mencakup semua orang. Ini keadaan universal gitu, keadaan manusia di luar Kristus itu keadaan universal. Itu juga yang pertama, dikatakan di ayat 1 kamu gitu ya. Kata kamu di dalam bahasa Yunani-nya menggunakan kata humas, yaitu you tapi plural gitu, kamu. Ya. Tapi setelah di ayat 3 setelah mengatakan kamu, Paulus juga mengatakan bahwa oh ya, kami gitu. Dulu sebenarnya kami juga terhitung di antara mereka. Jadi yang keadaan universal ini bukan cuma yang dialami oleh orang-orang Yunani gitu. Yus itu menuju kepada orang Gentiles ya tadi yang di latar belakang itu. Tapi juga Paulus mengatakan kami, aku yang orang Yahudi tulen gitu, juga mengalami ini. Dan ditutup oleh Paulus juga di ayat yang ketiga, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Di salah satu terjemahan Alkitab bahasa Inggris itu mengatakan like the rest of mankind. Jadi selain Yunani, orang Yahudi, tapi juga seluruh dunia, gitu, orang-orang yang lain sisanya. Nah, apa yang dialami oleh keadaan universal ini? Yaitu di ayat 1 ini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Mati dalam dosa, saudara. Dan kata mati ini kita harus pahami, jangan salah paham ya, saudara, bahwa kalau mati, loh, katanya mati, tapi kalau udah mati berarti nggak bisa melakukan dosa dong, nggak bisa melakukan pelanggaran. Bukan. Mati di sini lebih kepada merujuk kepada kematian spiritual, di mana manusia itu tidak berdaya untuk melawannya. Tidak berdaya, tidak punya pengharapan, saudara. Itu keadaan universal. Jadi ini melanda semua dunia, kematian ini. Makanya saudara jangan heran kalau ketemu, kenapa istri saya begini ya, kenapa suami saya begini, kenapa mau papa saya seperti ini, kenapa dosen saya killer seperti ini, kenapa mahasiswa saya kok males begini ya, rusak sekali. Saya juga punya mahasiswa, saudara, yang males, yang nggak ada progres, yang nggak ada perkembangan ya, waktu main musik. Itu juga aneh, loh gimana sih kuliah beneran atau enggak sih? Nah, saya juga bersama pasangan, saya pernah, saudara, ditipu, saudara. Dan ditipunya bukan oleh orang biasa, tapi oleh hamba Tuhan, oleh WL, yang di mana saya tuh pelayanan sebulan sekali sampai 2 kali bersama dia. Baik orangnya, WL-nya juga bagus, gitu ya, dekat juga, tapi menipu kami sejumlah nominal, saudara. What do you expect? Hidup ini memang dunia ini udah penuh dengan dosa. Kita hidup di dalam dosa, ini keadaan universal. Kita lihat Rafi Zakaria kemarin, saudara. Iya, ini keadaan universal, saudara. Kita jangan menganggap diri kita lebih baik. Kita juga berada di dalam dunia yang berdosa ini. What do you expect? Ya, saudara. Jadi kita nih berada dalam kematian spiritual di mana manusia itu tidak berdaya melawannya. Nah, kata paraptomasin kaitais hamartiais itu trespasses and sins, pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Saya pertama kali baca ini saya agak aneh ya. Kenapa pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa ya? Itu bukannya sama aja gitu ya, pelanggaran dan dosa. Tapi ternyata Peter O'Brien itu dalam komentarinya, komentari mengenai surat Efesus, dia mengatakan bahwa trespasses itu pelanggaran-pelanggaran menunjuk kepada perilaku atau perbuatan dosa. Jadi melanggar hukum. Jadi ada batas tapi dilanggar. Gitu ya. Jadi ada batas tapi dilanggar.
Nah, dan since dosa itu membantu membentuk sebuah konsep yang memberikan pengertian komprehensif mengenai kejahatan manusia dan menunjukkan kepada readers-nya, pada pembaca, bahwa mereka tuh tidak memiliki pengharapan. Udah lengkap, udah ditambah pelanggaran, actual sin gitu ya, istilahnya actual sin, gitu ya, perbuatan, gitu ya, perbuatan yang amoral misalnya. Jadi ditambah oleh dosa, konsep dosa itu. Jadi udah lengkap. Ya, jadi pelanggaran menuju kepada ada hukum, ada batas-batas, tapi dilanggar. Itu dilewati. Nah, itu adalah sebuah pelanggaran. Ya. Nah, konsep dosa, kita tahu dosa dalam bahasa Yunani adalah hamartia. Artinya meleset, saudara. Miss the mark. Jadi, loh, kenapa miss the mark aja bisa berdosa, bisa menghadirkan hukuman Allah bagi kita ya? Iya, karena memang segala sesuatu hidup kita yang meleset dari kehendak Tuhan itu juga adalah dosa. Saya beri contoh ya, saudara. Misalnya di Matius 5, Yesus itu mengatakan gini, waktu kita melihat lawan jenis dan melihatnya dengan nafsu ya, melihatnya dengan nafsu, itu kita sudah berzina di dalam hati kita. Loh, bukannya di perjanjian lama itu maksudnya jangan berzina itu secara fisik, benar nggak? Jadi kalau ngelihat laki-laki dan perempuan dalam satu kamar misalnya bukan suami istri, ya mereka berzina secara fisik, dan ada hukumnya, mereka dirajam gitu. Tapi ternyata Yesus mengatakan, kamu melihat aja menginginnya dengan nafsu, itu sudah berzina dalam hati. Gitu ya, saudara. Jadi hukum Taurat tidak bisa mengcover hatinya Tuhan. Dan misalnya saya beri contoh, misalnya saudara di kehidupan kita sehari-hari, misalnya eh, satu dosa gitu ya, menonton film porno misalnya. Kalau udah jelas ya, menonton film porno ada peraturannya, ada undang-undangnya. Jadi kalau saudara ketahuan nonton film porno, udah jelas pasti saudara ditangkap karena ada hukum tertulisnya. Tapi kalau ngelihat cewek di mall, kalau ngelihat cewek di mall, kalau ngelihat lawan jenis di mall misalnya, tentu melihatnya dengan pandangan yang tidak benar ya, saudara. Yang latin terus ya. Polisi bisa nangkap saudara nggak? Nggak bisa. Saudara berpikiran kotor. Memang polisi bisa nangkap tah orang yang berpikiran kotor? Nggak bisa. Tapi itu sedih hati Tuhan nggak? Itu menyedihkan hati Tuhan nggak? Ya, itu menyedihkan hati Tuhan, saudara. Jadi bukan soal berbuat saja, saudara, tapi dosa itu segala sesuatu yang meleset, yang seharusnya saudara berbuat baik tapi saudara tidak lakukan, itu juga dosa. Kita disuruh pergi, jadikan semua bangsa murid. Kita harus jadi berkat buat orang lain. Kita harus menginjil dengan perbuatan juga, dengan perkataan. Tapi saudara doa terus di rumah misalnya. 12 jam, 24 jam, bagus nggak? Bagus. Tapi dosa nggak? Tentu itu melanggar. Tentu itu adalah kemelesetan. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang kita disuruh pergi kok. Gitu ya, ngerti ya saudara? Jadi dosa itu mencakup sesuatu yang lebih komprehensif. Kita nggak bisa lepas dari dosa, saudara. Ini keadaan yang sangat sulit. Dan di ayat yang kedua, kita lihat, saudara, kata hidup dalam bahasa Yunani adalah berjalan. Jadi di kata hidup situ, di ayat kedua, itu menggunakan kata Yunani berjalan. Nah, berjalan di dalam apa? Ada 3 poin dengan cepat, saudara. Yang pertama, itu kita mengikuti jalan di dunia ini. Dikatakan, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan di dunia ini. Menuju kepada jalan. Nah, kata Yunani jalan itu adalah aion, aiona. Nah, di zaman kuno pada waktu itu, aion itu merujuk kepada pribadi dewa tertentu, gitu ya, dewa kuno, menuju kepada dewa kuno. Tapi apakah Paulus bermaksud mengatakan kamu mengikuti dewa ini? Kalau kita lihat ayat yang sebelum dan sesudahnya nanti, di pasal 1 ayat 21 dan juga Efesus 2 ayat 7, ternyata Paulus tidak bermaksud seperti itu. Dia menggunakan kata aion juga di ayat-ayat itu. Dan itu bukan merujuk kepada pribadi, tapi kepada masa hidup pada waktu itu. Ada juga di masa yang akan datang dan juga di masa ini. Gitu. Jadi Paulus itu lebih merujuk kepada masa. Ya, Charles Starbird mengatakan seperti itu. Paulus bermaksud bahwa mengikuti jalan dunia ini, itu artinya kita merujuk kepada masa. Ya, nah, Pendeta Yakub Trihandoko mengatakan bahwa jalan apa yang dimaksud dengan jalan, saudara? Yaitu adalah semangat dunia ini, Gitu. Nah, kita tahu bahwa semangat dunia ini sudah merasuk ke dalam gereja, baik individu maupun juga secara organisasi, gitu ya, sebagai institusi gereja, saudara. Misalnya aja, kalau kita
harus populer, kita mau populer ya kita harus banyak like-nya gitu ya di Instagram, di YouTube. Kemarin Pak Yakub sempat singgung gitu ya, yuk nggak usah urusin gitu khotbah kita ini di like atau enggak, lakukan aja bagian kita ya. Banyak like-nya atau enggak itu bukan urusan kita dan nggak usah peduli sama itu. Itu memang benar saudara. Ya semangat dunia ini seperti itu. Ya, misalnya lagi seperti misalnya financial freedom. Para pebisnis, motivator itu punya istilah, punya prinsip, kita ini harus punya financial freedom, kebebasan finansial. Nah, waktu saya mendengar financial freedom, saudara, itu sesuatu yang aneh. Masa sih kita bisa bebas secara finansial? Apa yang dimaksud kebebasan finansial? Oh iya, nanti kita nih kerja gitu ya, kita kumpulin properti, kita kumpulin investasi, sampai nanti umur sekian, umur 50, ya kita tinggal nikmatin aja passive income-nya, kita nggak usah kerja lagi. Emang ada ayatnya, saudara? Emang ada ayatnya bahwa kita nanti nggak usah kerja lagi? Orang natur manusia itu harus bekerja. Natur manusia itu harus bekerja. Dan bukankah kita juga tahu bahwa semakin naik pendapatan kita, keinginan kita juga makin bertambah. Bebas di mananya? Kalau kebebasan finansial kita ditentukan oleh, oh ya mobilnya harus 2 dulu, rumahnya harus 2, depositonya harus 200 juta, itu baru bebas. Itu bukan bebas. Itu artinya kita terikat. Disebut bebas kalau kita punya ini dulu, berarti kita terikat dong. Itu bukan bebas. Ini prinsip yang sangat aneh. Gitu ya. Nah, saya juga di gereja karismatik, saudara, dari kecil ditanamkan ya bahwa yuk kasih perpuluhan dong. Kita kasih perpuluhan, kasih persembahan 30, nanti akan diberkati 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Gitu ya. Kasih perpuluhan, kasih persembahan supaya saya diberkati. Gitu. Ini konsep-konsep duniawi, semangat-semangat duniawi sudah masuk ke gereja. Nah, kita mesti hati-hati, saudara. Ya, prinsip hedonisme, gitu ya, materialistis, itu sudah masuk ke dalam dunia. Sudah masuk ke dalam gereja. Nah, kita perlu berhati-hati, saudara, mengikuti dunia ini. Kita nggak bisa lepas, ya. Kita tetap tinggal di dunia, teologi juga tidak lepas sepenuhnya dari keadaan dunia ya, zaman kita. Tapi kita perlu mengerti dengan firman Tuhan, dengan kepekaan mana yang harus dihindari, mana yang harus dibatasi, mana yang harus diikuti, saudara. Yang kedua, Paulus mengatakan kuasa iblis. Dikatakan karena kamu mengikuti jalan dunia ini dan karena kamu mengikuti penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh-roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, di dalam dunia kuno, saudara, dijelaskan bahwa ada tiga sphere gitu ya, ada tiga level ya alam semesta ini. Jadi ada dunia yang ditinggali oleh manusia. Yang kedua ada air, angkasa gitu ya, dikatakan kerajaan angkasa, penguasa kerajaan angkasa, air, dan di atasnya lagi ada sorga, level ketiga. Nah, dunia kuno itu memahami bahwa dunia air itu, angkasa itu dipenuhi tempat berkerumunnya, tempat bekerjanya penguasa-penguasa di udara. Makanya Paulus tuh menggunakan istilah itu, menggunakan pemahaman itu untuk di Efesus 6 misalnya. Jadi kita baca di Efesus 6 dikatakan pakailah, kita harus menggunakan perkapas senjata Allah untuk bisa melawan penguasa-penguasa di udara. Gitu. Jadi kuasa iblis tuh begitu luar biasa, saudara. Ya kita nggak boleh meremehkan begitu aja. Paulus juga sering mengutip di dalam surat-surat yang lain bahwa ya ilah-ilah zaman ini gitu ya, kuasa kegelapan seperti itu. Jadi ini bukan sesuatu yang remeh, saudara. Saya juga pernah dengar ya ada seorang yang sudah senior gitu ya, sudah tua, ya dia waktu dinasihati hati-hati ya sama pekerjaan iblis gitu. Terus dia jawab, oh ya tenang aja gitu ya, saya ini udah senior, saya udah tua gitu ya, kamu belum lahir aja saya udah Kristen gitu. Jadi kita nih nggak usah takut, yang penting kita puasa, yang penting kita doa gitu ya, kita nggak perlu takut sama iblis ya, karena kita udah senior, saya udah tua, saya udah lebih senior. Nah saudara, mungkin orang tua itu lupa, saudara, bahwa iblis itu lebih tua dari dia. Dia mengatakan saya udah tua, tapi dia lupa bahwa iblis itu udah lebih tua daripada dia. Dan bekerja, saudara. Dikatakan bekerja, yaitu roh-roh yang sedang bekerja di antara orang durhaka. Kata Yunani di situ pakai kata energio. Artinya bekerja. Kita stay at home, kita emang bekerja di rumah, kita di rumah aja. Tapi iblis nggak di rumah aja. Iblis itu bekerja. Jadi satu sisi kita harus tidak takut ya, tentu kita bukan mengatakan bahwa kita dikuasai iblis sepenuhnya karena kuasa iblis sudah dikalahkan oleh Kristus tentu saja, tapi juga bukan berarti kita harus meremehkan. Kita terus berperang. Efesus 6 Paulus menyatakan bahwa kita harus berperang. Hidup ini berperang dengan pikiran gitu ya.
hati, dan sebagainya. Kuasa iblis tuh bekerja dengan luar biasa. Makanya di Efesus 6 itu, kalau kita baca ya, saya baru juga sadar bahwa, oh iya, lawan iblis, untuk mengalahkan penguasa itu aja, kita memerlukan hal-hal yang luar biasa loh. Ya, kita perlu topeng keselamatan, pedang roh, yaitu adalah firman Allah, iman, kasut, kerelaan, dan sebagainya. Itu kan hal-hal yang luar biasa. Iya nggak? Firman Tuhan, iman, itu hal yang luar biasa. Tapi itu dipakai untuk mengalahkan iblis. Jadi ini bukan sesuatu yang remeh gitu ya, saudara. Nah, yang ketiga adalah natur dosa, menuruti daging dan pikiran jahat. Gitu. Di Roma 3 ayat 9-18 sampai 23 itu Paulus sudah jelas mengatakan bahwa oh ya, manusia ini jatuh dalam dosa, udah nggak ada yang berbuat baik. Sudah tidak ada yang berbuat baik, saudara. Kita ini hidup di dalam natur dosa. Kita ini hidup di dalam natur dosa. Nah, sebenarnya di dalam bahasa aslinya di ayat 3 itu, saudara. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging. Di dalam bahasa ini tidak ada kata dan-nya itu ya, dan menuruti kehendak daging. Jadi di dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Jadi seakan-akan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat itu seperti mau menjelaskan gitu ya, menjelaskan kita hidup di dalam hawa nafsu daging. Jadi kita hidup dalam natur dosa, saudara. Kita mewarisi dosa yang dari Adam. Hidup kita di dalam natur dosa. Makanya saudara, kalau punya anak kecil ya, saudara pernah pikir nggak ya, pernah lihat nggak? Saya sebenarnya ada video ya, ada dua anak bayi gitu ya, ada dua bayi yang saling berantem gitu. Nah aneh kan, kalau kita lihat anak kecil ya, dia rampas sepeda temennya, dia berantem, dia pukul, dia katain temennya. Itu siapa yang ngajarin ya? Nggak mungkin orang tuanya ngajarin. Gitu. Kita bingung. Oh iya, Alkitab sudah memberikan jelas bahwa kita mewarisi natur dosa. Kecenderungan manusia dari lahir bukan tabula rasa, tapi udah ada benih dosa, sudah ada natur dosa, keinginan untuk melawan Allah. Nah, saudara, dari tiga ini tuh udah lengkap sekali, udah lengkap banget, gitu ya. Ada dunia kita ini tuh situasinya adalah mengikuti jalan dunia ini itu sudah ada dengan semangat duniawinya, dengan semangat keduniawiannya, itu sudah menarik kita, orang-orang pilihan Allah, orang-orang manusia untuk mengikuti semangat zaman itu. Ditambah ada kuasa iblis, ditambah kita lagi ada natur dosa, di mana memang kecenderungan hati kita tuh ingin mengikuti keduniawian. Ya, kalau saya boleh ilustrasikan seperti inilah, misalnya kita kita pergi ke mall gitu ya. Kalau saudara pergi ke mall misalnya ke Grand Indonesia gitu ya, yang mahal-mahal, ada toko apa ya, Hermes misalnya, toko baju yang lain, atau iBook, semua alat-alat elektronik yang mahal, yang belasan puluhan juta gitu ya, bahkan ratusan juta. Nah, waktu kita masuk ke mall itu, nah kalau saudara tidak punya uang, ya saudara nggak masalah, saudara nggak punya uang gitu ya, masuk ke mall mahal ya paling cuma bisa ngeliat aja, cuma bisa ngelirik aja, tapi nggak bisa beli, nggak punya kemampuan untuk beli. Atau sebaliknya, saudara punya deposito, saudara punya tabungan, uang saudara banyak ratusan juta, gitu ya. Tapi saudara masuknya bukan ke mall, tapi ke pasar yang bajunya cuma 50.000, 100.000, gitu ya. Barang-barangnya yang murah, gitu ya. Rasanya sulit ya kalau orang yang punya duit ratusan juta untuk beli baju yang 50.000, 100.000, rasanya agak sulit. Jadi hampir nggak mungkin. Nah, saudara, itu nggak masalah juga. Ya, saudara nggak akan beli juga. Punya uang banyak tapi masuknya ke pasar misalnya. Nah, tapi beda lagi ceritanya. Kalau saudara punya uang, punya deposito, punya kekayaan ratusan juta, dan saudara masuknya ke mall yang memang tadi yang banyak toko-toko mahal. Nah, saudara udah mallnya punya barang-barang mahal, saudara juga punya kemampuan untuk membelinya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi lengkap, saudara. Saudara punya kemampuan, mall-nya juga menyediakan barang-barang mahal. Nah, seperti itu keadaan dunia kita. Udah ada jalan, ada kuasa iblis juga, dan juga ada natur dosa. Keinginan kita yang mengikuti dunia ini. Nah, yang kita pertanyakan, jadi nggak ada harapan, dah. Nggak ada harapan, there is no hope. Ternyata enggak. Di ayat 4 dan 5, berita baiknya adalah, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih karunia yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Ada berita baiknya, saudara. Ternyata tidak ada harapan. Paulus mengatakan di ayat 4 bahwa
Allah yang dengan kaya rahmat dan kasih-Nya yang besar itu menghidupkan kita. Dan ayat 4 ini merupakan seperti kontras, saudara ya, seperti kontras dengan ayat 3, bahwa ayat 3 dikatakan, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, orang-orang yang harus dimurkai oleh Allah, menerima kematian murka itu, saudara. Tapi ayat 4 dikatakan beda. Karena kasih-Nya yang besar dilimpahkannya kepada kita, Ia telah menghidupkan kita. Gitu. Jadi kita bersyukur sekali, salib Kristus Allah yang berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Nah, apa itu keselamatan, saudara? Nah, kalau saya boleh mengutip salah satu hamba Tuhan, yang mengatakan keselamatan itu adalah usaha Allah mengembalikan manusia kepada rancangan yang semula. Jadi keselamatan itu adalah inisiatif Allah. Inisiatif Allah untuk menyelamatkan manusia. Nggak mungkin manusia bisa berusaha dengan semua sistem agamanya, mereka mencari Tuhan. Pada dasarnya mereka karena sudah jatuh ke dalam dosa tadi, mereka terdistorsi. Waktu ingin menemukan Allah, Allahnya sama. Allah yang salah, saudara. Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan, kita cari pacar aja kadang salah ya. Cari barang, beli barang ini, beli barang itu kadang salah, nyesel. Bagaimana mau mencari Allah yang benar? Tak mungkin. Gitu. Dan kematian Kristus ini mengembalikan kita kepada posisi yang semula. Kepada posisi yang semula. Posisi di mana kita berkenan kepada Allah. Kita diperdamaikan dengan Allah kembali. Ya dong, artinya kita sudah mengalami perubahan posisi. Tadinya kita sudah jatuh dalam dosa, sudah tidak berada dalam posisi yang semula. Tapi kematian Kristus mengembalikan kita, diperdamaikan. Artinya tadi kita tidak damai dengan Allah, kita diperdamaikan. Nah, kalau saya boleh loncat ke saudara ke ayat 8, ayat 9 itu menegaskan apa yang ada di ayat 4 sampai 5. Dikatakan seperti ini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, saya ingin garis bawahi, saudara, di ayat 8 ini, terutama ya, yang patut kita perhatikan. Dikatakan seperti ini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Nah, saudara, kita coba garis bawahi, kata itu bukan hasil usahamu, kata itu merujuk kepada apa, saudara? Merujuk kepada kasih karunia atau kepada iman? Merujuk kepada kasih karunia atau iman? Nah, kalau kata itu merujuk kepada kasih karunia saja, yang pertama, saudara, artinya hanya kasih karunia yang diberikan Allah. Imannya bukan pemberian Allah. Nah, saudara. Jadi itu merujuk kepada apa? Merujuk kepada kasih karunia saja, kepada iman saja, atau kepada dua-duanya. Kalau hanya menunjuk kepada kasih karunia Allah, maka iman berarti bukan pemberian Allah, hanya kasih karunia. Jadi iman adalah usaha manusia. Nah, saudara, ternyata di dalam bahasa Yunaninya itu digunakan kata tuto untuk itu, kata itu, kata tuto. Nah, saudara, jadi menuju kepada apa? Kasih karunia, saudara, atau iman, atau dua-duanya. Nah, kita tahu kalau kita belajar bahasa Yunani, saudara, ada beberapa yang sudah ambil kelas Yunani ya, kita tahu bahwa relatif pronoun gitu ya, kata pengganti itu harus mengikuti gender dari kata benda yang dirujuk. Ya, entah gendernya, maskulin, feminin atau neuter, dan juga jumlahnya, numbernya. Apakah tunggal ataukah jamak dalam bahasa Yunani seperti itu. Nah, masalahnya kasih karunia, karis itu adalah feminin, saudara. Dan iman, pistis itu juga adalah feminin. Sedangkan kata itu, tuto, itu adalah neuter. Adalah neuter. Jadi tidak mungkin merujuk kepada kasih karunia atau merujuk kepada iman saja. Atau dua-duanya mungkin. Tidak. Paulus tidak masukkan itu. Dia menggunakan kata tuto. Itunya kata itu merujuk kepada dua-duanya kah? Bukan. Karena kalau misalnya merujuk kepada dua-duanya, maka Paulus tidak akan mungkin menggunakan kata tuto. Karena tuto itu numbernya itu merujuk kepada tunggal, bukan kepada jamak. Kalau merujuk kepada kasih karunia dan iman, harusnya pakai jamak dong. Ya, kata tauta. Ya, dalam bahasa Yunaninya merujuk kepada dua-duanya, plural. Tapi enggak. Pakai kata singular. Nah, maksudnya apa? Pendeta Yakub Trihandoko dalam artikelnya dia mengatakan ini merujuk kepada kata neuter itu juga bisa merujuk kepada sebuah konsep atau ide. Gitu.
Jadi kata tuto ini kemungkinan besar dimasukkan oleh Paulus dalam merujuk kepada seluruh ide konsep di dalam ayat 8a itu, yaitu bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu merujuk, itu adalah pemberian Allah. Semuanya itu adalah pemberian Allah. Oh, ini luar biasa, saudara. Jadi semua whole idea itu adalah pemberian Allah. Nah, makanya saudara, iman itu bukan jasa. Iman itu bukan usaha manusia. Iman itu bukan usaha manusia. Jangan karena saudara berpikiran bahwa iman itu karena kita bisa percaya, maka itu adalah jasa kita. Bukan. Saya sering pakai ilustrasi yang teman-teman juga mungkin saudara sering dengar ya ilustrasi ini ya. Misalnya kita lagi di pantai gitu ya, kita berenang, lalu saya nyebur gitu ya, kita lagi berenang semua, lalu saya nyebur ke tepi, lalu nggak sadar agak ke dalam, ke tengah gitu ya. Lalu tiba-tiba kaki saya kram, lalu saya ingin tenggelam gitu ya. Terus tiba-tiba saya kram, ingin tenggelam, saya ronta-ronta dong ya. Saya minta tolong, 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 tolong. Akhirnya dengan berani hanya ada satu orang, misalnya Pak Yuzo ya, langsung buka baju, langsung berenang ke tempat saya ingin tenggelam itu, saudara. Dan sampai di tempat saya, Pak Yuzo bilang, oke, tenang ya, Daniel ya, tenang ya, diam aja, percaya aja, saya akan bawa kamu ke tepi. Gitu. Diam aja, tenang aja. Lalu dibawa gitu. Harus orang mau bawa orang yang tenggelam kan harus begini ya, saudara, supaya dia bisa ngadep ke atas gitu. Dibawa sampai akhirnya di tepi, saudara. Lalu semua saudara itu tepuk tanganin Pak Yuzo. Gitu. Itu saya bangun, saya bingung kan. Loh, kenapa yang tepuk tanganin Pak Yuzo doang ya? Kenapa bukan saya? Terus saya bilang, stop, stop, stop. Loh, saudara kenapa cuma tepuk tanganin Pak Yuzo ya? Coba saudara pikir ya. Kalau tadi saya di tengah, waktu Pak Yuzo datang, saya nggak diem, saya ronta-ronta. Saya nggak diem, saya gerak-gerak. Pak Yuzo juga nggak bisa selamatin saya kan pasti. Nggak bisa Pak Yuzo selamatin saya. Jadi saya juga berjasa. Karena saya diem, makanya Pak Yuzo bisa selamatin saya. Makanya saudara harus tepuk tanganin saya juga. Dan saya percaya saudara langsung bareng-bareng angkat saya, ceburin saya lagi ke laut gitu ya. Loh, kok diselamatkan diam itu minta jasa, saudara. Iman itu, percaya itu bukan jasa. Ya. Makanya saudara nggak boleh bilang semua agama itu sama. Semua agama tidak sama. Ya, hanya kekristenan yang mengatakan bahwa Kristus Allah kita itu yang berinisiatif untuk menyelamatkan. Tidak sama. Orang yang mengatakan semua agama sama, dan masih ada orang yang mengatakan seperti itu ya. Saya juga beberapa kali ini dengar bahwa ada yang mengatakan semua agama itu sama. Orang yang mengatakan semua agama sama, ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia tidak belajar kekristenan secara dalam. Yang kedua, dia tidak belajar agama-agama secara dalam juga. Makanya saya agak, ini curhat sedikit saudara, agak marah, kesel waktu itu ke Profesor Van Liere ya, tahun lalu, tahun 2020 awal, Profesor Van Liere itu bawa sesi tentang Islamologi di kampus kita di tempat Cak Nur ya, dan juga di STRI. Dan dia mengutip dari Profesor Miroslav Volf, dia mengatakan bahwa orang Kristen dan orang Muslim itu menyembah Allah yang sama, menyembah Allah yang sama. Lalu di sesi Q&A dia saya kaget dan saya diskusi, saya tanya gitu ya depan mahasiswa juga. Loh, bagaimana sama gitu ya? Hanya karena dua hal itu memiliki kesamaan, bukan berarti dua hal itu sama. Hanya karena dua hal memiliki banyak kesamaan, tidak berarti dua hal itu adalah sama. Saya beri ilustrasi ya, saya beri ilustrasi waktu itu. Coba kita hadapan sama monyet gitu ya. Kita tuju juga sama monyet, kita lihat, oh hidung kita sama, dua mata punya sama, telinga kita sama, punya mulut, kita punya dua tangan, punya dua kaki, banyak kesamaan kita sama monyet. Tapi apakah mau dia disamain sama monyet? Jawabannya enggak kan, saudara. Hanya karena dua hal itu punya banyak kesamaan, tidak berarti dua hal itu sama. Kalau saudara, Allah di Al-Quran mengatakan bahwa Yesus tidak mati di kayu salib, sedangkan Alkitab mengatakan Yesus mati di kayu salib. Abraham membangun Ka'bah dalam Al-Quran. Ternyata di Alkitab kita tidak menemukan konsep seperti itu. Misalnya lagi di surat At-Taubah, misalnya di surah 9 ayat 29, Allah itu menyuruh Muhammad untuk membunuh kita, orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi waktu itu. Di surah 9 ayat 29. Sama apanya? Atribut Allah kasih dalam Al-Quran itu berbeda kasihnya dengan dalam Alkitab, saudara. Berbeda sekali. Kita mesti baca itu seluruh Al-Quran, secara dalam hadis dan sebagainya. Kita akan menemukan kita tidak menyembah Allah yang sama, saudara.
Ya, saya berdoa, berharap semoga di STRI nggak ada lagi ya, saudara, perkataan seperti itu. Dan kita tidak menyembah Allah yang sama. Kekristenan itu paling unggul, saudara. Karena hanya dalam Kristus kita menemukan keselamatan. Kematiannya yang menyelamatkan kita. Saudara. Nah, poin berikutnya adalah dipersiapkan untuk kekekalan. Di ayat 6 sampai 7 dikatakan ini. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Yang dikatakan saudara bahwa Kristus itu sudah menang, betul ya. Kristus itu sudah menang dan Dia naik ke sorga. Dan kalau kita tadi balik saudara, kembali kepada pembahasan mengenai kuasa roh jahat, dikatakan tadi kan di antara bumi dan juga sorga ada air itu, ada angkasa itu, tempat roh-roh bekerja, saudara. Nah, Kristus itu lebih tinggi, saudara. Kristus telah menang dan Dia telah menang atas dosa, Dia berkuasa atas dunia, Dia mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, dan Dia berada di atas level daripada angkasa tempat roh-roh penguasa itu, saudara. Tapi Charles Talbert dalam komentarnya juga di Efesus, dia mengatakan memang Kristus ya tinggalnya di sorga dan Dia sudah menang, Dia sudah pasti menang, Dia raja. Tapi masalahnya kita manusia yang sudah diselamatkan hidupnya tetap ada di dua dimensi, ada di dunia di bawah dari air tadi tempat penguasa dan juga spiritnya di sorga. Nah, waktu saya membaca ayat ini, saudara, di ayat 6 ini, saya kurang teliti. Nah, saya pikir ini untuk nanti ke depan, ya, untuk future-nya nanti, gitu. Bahwa kita akan dibangkitkan dan juga tinggal bersama-sama dengan Dia di sorga, gitu. Tapi ternyata bahasa Yunani-nya setelah saya baca ternyata masa yang lampau, gitu ya, auris, gitu ya, dan sudah terjadi. Dan di sini juga di bahasa Indonesia dikatakan Yesus Ia telah membangkitkan kita juga, telah. Nah, banyak penafsir yang menafsirkan bahwa ini berbicara mengenai spiritual ini, bicara secara spiritual bahwa manusia yang sudah diselamatkan itu tinggal di dua dimensi, selain di dunia, tapi juga kita mengambil bagian, didudukan bersama-sama dengan Dia, mendapat tempat bersama Kristus di sorga. Jadi satu sisi kita memang sudah menang, kita menerima Kristus, kita lebih gitu ya daripada pemenang, kita mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Kita punya kuasa, Tuhan memberikan kita otoritas, jaminan kemenangan gitu ya, kemenangan. Tapi jangan lupa kita masih tinggal di dunia, kita masih tetap harus berperang itu, saudara. Makanya di Efesus 6 tadi Paulus mengatakan bahwa kita harus menggunakan selengkap senjata Allah. Jangan lupa, kita masih punya tugas berperang. Jangan meremehkan, jangan juga terlalu takut. Karena ada otoritas ilahi. Kristus sudah menjamin kemenangan kita kepada penguasa-penguasa di udara itu. Tapi pembacaan saya ya, saya pikir ini bukan hanya berbicara tentang spiritual, saudara, bahwa kita menang atas penguasa, tapi juga berbicara tentang future nanti, bahwa memang nanti kita akan bersama-sama dengan Kristus di dalam sorga, saudara. Karena keselamatan itu kan paket ya, tidak setengah-setengah kan. Tuhan Yesus itu kan menyelamatkan tidak setengah-setengah. Jadi dari kita keadaan berdosa diselamatkan juga nanti dipersiapkan untuk kekekalan. Makanya dalam Yohanes 14 ayat 2 Yesus mengatakan, aku pergi menyiapkan tempat tinggal. Gitu. Ada jaminan, saudara. Roh Kudus adalah jaminan kita bahwa kita akan menerima kekekalan itu. Kita akan hidup bersama-sama dengan Allah Tritunggal. Itu hal yang sangat indah. Jadi kita dari posisi mati dalam dosa, kita diselamatkan, dihidupkan kembali di ayat 5 tadi, dan juga kita dipersiapkan untuk kekekalan, pindah posisi nanti. Nah, poin yang terakhir mengenai ada panggilan. Jangan lupa, walaupun kita sudah diselamatkan, kita ditetapkan, dipredestinasikan, tapi jangan lupa bahwa kita tetap masih hidup di dalam dunia ini. Ya, di ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, pertanyaan kan seperti ini, saudara. Mengapa harus setelah selamat, kenapa nggak langsung aja diangkat ke sorga? Kalau memang Tuhan tujuannya adalah menyelamatkan manusia dan keselamatan itu hanya masuk sorga, maka kita nggak perlu ada di dunia ini lagi dong. Ya. Kita semua para dosen, gembala-gembala, setelah diselamatkan, setelah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, harusnya langsung diangkat ke sorga dong.
Tapi nyatanya enggak. Karena memang kita diselamatkan bukan cuma sekedar untuk masuk masuk surga, tapi ada pekerjaan, saudara. Kita diselamatkan untuk pekerjaan baik. Kita diselamatkan untuk pekerjaan baik. Nah, pekerjaan baik di ayat 8 di ayat 10 ini itu seperti kontras, saudara, dengan ayat 8 dan 9. Dikatakan tadi ayat 8, kamu selamat itu bukan karena hasil pekerjaan, bukan karena hasil usaha. Gitu. Tapi di ayat 10 dikatakan kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi ada dua pekerjaan ya, saudara. Dikatakan bahwa kita melakukan pekerjaan baik bukan supaya selamat. Tapi di ayat 10 dikatakan kita diciptakan untuk pekerjaan baik. Nah, artinya apa? Sebenarnya Paulus menunjukkan bahwa memang kita ini berbuat baik karena sudah selamat, bukan supaya selamat lagi. Bukan supaya selamat lagi, saudara. Ya, dan kata hidup menggunakan kata berjalan. Kata berjalan. Dan saudara ingat kata berjalan tadi itu ada di ayat 2. Jadi seperti ada pembuka, ada penutup. Paulus membuka bahwa kita ini mengikuti, kita hidup, kita berjalan di dunia dengan semangat duniawi, mentaati kuasa kegelapan dan juga natur dosa kita. Dan di ayat 10 Paulus menutup, ternyata sebenarnya posisi kita, realita kita harus berjalan di dalam pekerjaan Allah yang telah Allah siapkan sebelumnya. Wah, ini luar biasa. Nah, saudara, pertanyaannya sekarang, apa yang kita sedang kerjakan? Apa yang kita sedang kerjakan? Kita melakukan pekerjaan Allah atau pekerjaan kita sendiri sebenarnya? Kita bekerja buat apa? Kita kuliah ini buat apa? Kita bekerja bukan supaya populer, supaya kaya, supaya nanti kita bisa financial freedom itu, bebas secara finansial. Atau kita kuliah teologi, belajar mati-matian, belajar ini, belajar itu, supaya apa? Supaya nanti saya bisa ngalahin tuh pendeta-pendeta yang tidak sekolah teologi ya, yang ada di Instagram gitu ya, yang khotbah hanya 1 menit dan sebagainya. Apakah itu? Apa motivasi kita? Kita sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan atau pekerjaan kita sendiri? Atau jangan-jangan kita sedang membangun kerajaan kita sendiri, saudara. Membangun kerajaan kita sendiri. Kita menganggap kita adalah Tuhan. Kita membangun kerajaan kita sendiri. Nah, ini kita mesti hati-hati, saudara. Apa yang sedang Anda kerjakan? Ada panggilan Allah, saudara. Ada panggilan Allah yang harus kita kerjakan saat ini. Makanya kita berbuat baik, kita menolong orang, kita memperhatikan keluarga kita, suami dengan istri rukun, keluarga, kita bekerja dengan sungguh-sungguh, kita kuliah dengan sungguh-sungguh. Ini juga buat saya. Jadi teguran buat saya ini juga pergumulan kita semua ya, termasuk saya. Kita berkuliah sungguh-sungguh, saudara. Karena ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa, ada panggilan Allah. Kita diselamatkan untuk pekerjaan baik. Dan kita untuk melakukan pekerjaan baik itu, kita harus diselamatkan terlebih dahulu. Di ayat 8 dan 9 tadi. Nah, mari kita pikirkan, saudara, apa pekerjaan kita? Apa yang kita sedang kerjakan hari-hari ini? Pekerjaan Tuhankah atau pekerjaan kita sendiri? Nah, saya akan tutup dengan satu ayat ini, saudara, di Yohanes 20. Saya akan bacakan. Mari kita buka di Yohanes 20 ayat ke-6 sampai ke-7. Saya akan bacakannya, saudara, di ayat 6. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Saya ingat sekali, saudara, waktu saya SMP, saya ingat di sebuah fellowship pengerja gitu ya, kakak rohani saya berkhotbah gitu, sharing tentang ayat ini. Dan itu yang terus membekas dalam hati saya, itu yang terus jadi pergumulan saya, itu terus yang ada terus dalam pikiran saya, dan itu saya kan nggak akan lepas sampai hari ini. Dan penafsiran itu ya, saudara. Dan bahwa waktu Petrus dikatakan Petrus masuk, dikatakan kain kain yang membungkus Yesus itu ada kain kepala, kain pelunya, dan juga yang tubuh. Dan waktu mereka masuk, mereka melihat kain kapan itu terletak di tanah, masih berantakan. Dan sedangkan kain peluh yang membungkus kepala Yesus itu sudah terletak di samping dan rapi. Sudah rapi terlipat. Dan saya ingat sekali penafsiran ini. Kakak Roni saya bilang begini, ini menunjukkan apa sebenarnya? Ya, mungkin bisa ditafsirkan bahwa kita sebagai gereja, kita adalah anggota tubuh Kristus. Ya.
Saudara, kita anggota tubuh Kristus, kita tangan, kita kaki, kita anggota tubuh Kristus. Pekerjaan Tuhan, gitu ya, pekerjaan di dunia ini itu belum selesai, saudara. Karena kain itu masih tergeletak. Tapi Kristus sebagai kepala, dia sudah rapi. Pekerjaan Kristus sudah selesai. Dia sebagai kepala gereja, kepala bungkus kepala yang sudah membungkus dia, itu sudah terletak rapi. Tapi yang badan belum rapi, saudara. Jadi kita masih punya tugas yang mulia, ya tugas yang harus kita kerjakan sampai hari ini. Nah, mari kita bergumul bahwa kasih Kristus, keselamatan yang kita terima bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain, saudara. Ada pekerjaan yang mulia, ada pekerjaan yang besar yang kita harus lakukan di dunia ini. Kita mempersiapkan diri kita sama-sama kuliah, kita berdoa, kita persiapkan hati kita baca firman setiap hari, kita banyak baca buku, kita merenung, kita membangun spiritualitas kita. Karena ada pekerjaan besar ini, saudara. Nah, kita berdoa sampai nanti Yesus Kristus datang kedua kalinya dan kita didapati tetap setia di dalam Dia. Mari kita berdoa, saudara. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah Kau sampaikan di waktu yang terbatas dan hamba-Mu yang terbatas ini, ya Tuhan. Nah, kami bersyukur kami telah melihat bahwa posisi hidup kami tadinya jatuh di dalam dosa. Kami telah mati, tapi Engkau berbelas kasih, Engkau memberikan kasih-Mu, Tuhan, bahwa kami boleh dihidupkan kembali, diselamatkan oleh salib-Mu, dan kami dipersiapkan untuk kekekalan nanti. Kami diangkat secara spiritual, dan nanti juga kami dipersiapkan untuk hidup bersama-sama dengan Engkau di sorga nanti. Tapi kami nggak lupa, Tuhan, posisi kami hidup di dunia ini, kami masih punya banyak pekerjaan yang belum rapi, yang belum beres, yang telah Kau sediakan untuk kami sejak kekekalan itu. Nah, kami rindu Engkau mampukan kami untuk bisa melakukan pekerjaan ini dengan baik, dan menyelesaikannya sampai akhir nanti, dengan setia, dengan sepenuh hati, dan untuk senangkan hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua, yang kami rindu bukan jadi pendengar saja dan juga perenung saja, tapi kami jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih. Dan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati.